Di sebuah negara yang menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ujian terhadap toleransi nyatanya masih sering kita hadapi. Baru-baru ini, sebuah peristiwa menyita perhatian publik. Jemaat Gereja Pauk Tesalonika di Teluk Naga mengalami penolakan dari sejumlah warga sekitar terkait izin tempat ibadah. Situasi di lapangan sempat memanas, hingga akhirnya aparat harus turun tangan. Puncaknya, bangunan yang digunakan untuk berdoa tersebut disegel oleh Satpol PP. Peristiwa ini tentu saja menimbulkan perdebatan yang cukup panjang di tengah masyarakat. Sebagian warga berargumen bahwa penolakan ini murni terjadi karena persoalan administratif dan perizinan bangunan yang belum selesai, menepis anggapan adanya sentimen agama. Namun di sisi lain, kasus ini sangat erat kaitannya dengan kebebasan beragama, sebuah hak asasi fundamental yang secara tegas dijamin oleh konstitusi negara kita. Lalu, bagaimana kita seharusnya melihat fenomena ini? Kasus ini sejatinya berhubungan langsung dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang setara, adil, dan penghormatan penuh atas hak-haknya. Hal ini jelas mencakup hak setiap warga negara untuk dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan aman sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Untuk memahami dampak nyatanya, kita bisa melihat kesimpulan dari wawancara bersama Sarah, salah satu jemaat Pauk Teluk Naga. Dari sudut pandang jemaat, ada kesedihan mendalam. Penyegelan ini terjadi tepat di tengah momen sakral ibadah Jumat Agung. Bagi jemaat, masalah ini dirasa lebih dari sekadar urusan selembar kertas perizinan. Meskipun pemerintah telah melakukan mediasi dan memindahkan lokasi ibadah ke aula kecamatan, solusi sementara ini belum menyelesaikan akar masalah. Rasa was-was dan trauma masih menghantui mereka. Refleksi penting yang harus kita ambil dari kasus ini adalah betapa berharganya menjaga toleransi dan menyelesaikan setiap perbedaan melalui ruang dialog. Hukum dan administrasi memang penting, namun penerimaan sosial tidak kalah pentingnya. Perbedaan seharusnya menjadi jembatan untuk saling memahami, bukan tembok penyebab perpecahan. Sebagai masyarakat Indonesia, tugas kita adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Mari kita wujudkan kehidupan yang damai dan harmonis, di mana setiap orang dapat memeluk agamanya tanpa rasa takut.